Tugas koneksi antar materi modul 2.2 oleh Wardoyo, CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara, kelas 05.046. Pembelajaran sosial emosional (PSE) merupakan pembelajaran yang bertujuan melatih kompetensi sosial emosional peserta didik, sehingga tercapai keseimbangan antara kompetensi akademik dan sosial emosional yang dapat mengantarkan mereka menjadi individu-individu yang selamat dan bahagia. Kompetensi sosial emosional KSE. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional PSE yang di dalamnya mencakup kompetensi sosial emosional KSE, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial ekonomi tidaklah penting dalam pembelajaran karena saya pikir itu tidak mendukung pembelajaran. Sehingga dalam membelajarkan murid setiap hari, saya tidak memakai pembelajaran sosial emosional dalam saya membelajarkan murid saya. Karena saya beranggapan pembelajaran sosial emosional tidak mendukung ilmu yang saya ajarkan pada murid. Setelah mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional, saya baru tahu bahwa pembelajaran sosial emosional yang mencakup kompetensi sosial emosional sangat mendukung dalam pembelajaran, khususnya dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta berpihak pada murid. Dari sini saya menyadari secara benar pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas maupun dalam kegiatan rutin di luar kelas dan di dalam budaya sekolah, sehingga tercipta sekolah yang benar-benar berpihak pada anak, serta mengajarkan anak benar-benar mandiri dalam hidup dan dalam mengambil sebuah keputusan secara bertanggung jawab. Terlebih, pembelajaran sosial emosional juga menekankan keterampilan berelasi yang mengajarkan murid untuk berkolaborasi dengan teman dan guru sehingga tercipta kekeluargaan yang harmonis. Dan pembelajaran sosial emosional tidak hanya untuk pembelajaran, tapi juga untuk pendidik dan tenaga kependidikan sehingga lingkungan sekolah benar-benar kondusif, nyaman dan menyenangkan. Dalam mempelajari modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta berpihak pada murid, ada 3 hal utama yang akan saya kembangkan dan wujud nyatakan di sekolah saya. 3 hal tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 1. Kesadaran diri. Kesadaran diri atau self-awareness yaitu berkaitan dengan kemampuan untuk mengenali diri secara akurat mengenai emosi, pikiran, dan nilai atau value diri. Seseorang yang memiliki kesadaran tinggi yang mampu mengenali keterkaitan antara perasaan, tindakan, dan pikiran yang dilakukan. Dari pengertian di atas, saya ingin murid saya memiliki kesadaran diri yang tinggi sehingga murid saya mampu menyatukan perasaan, tindakan, dan pikiran terhadap apa yang dilakukan. Yang kedua, saya ingin rekan sejawat saya dan teman PTK juga memiliki kesadaran diri yang tinggi supaya terjadi kolaborasi yang baik dengan rekan guru, PTK, dan murid yang berdampak pada lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk pembelajaran. 2. Manajemen diri. Manajemen diri atau self-management yaitu kompetensi manajemen diri berkaitan mengenai kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Dari pengertian tentang manajemen diri, saya ingin mewujud nyatakan pembelajaran yang diintegrasikan dengan manajemen diri yang bertujuan agar murid mampu atau bisa mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Yang kedua, juga ingin saya kolaborasikan dengan rekan sejawat dan teman PTK sehingga kita bisa mengatur emosi, pikiran, perilaku kita yang akan berdampak pada lingkungan positif sekolah yang akhirnya menjadi budaya positif sekolah. 3. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk membuat pilihan-pilihan yang konstruktif terkait dengan perilaku pribadi serta interaksi sosial mereka berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan, serta norma sosial.
Dari uraian di atas, saya mencoba membelajarkan murid saya untuk bisa mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran, yang berdampak dalam kehidupannya bersekolah maupun bersosialisasi dengan teman dan masyarakat. Untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, saya berkolaborasi dengan rekan guru dan PTK lainnya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman, sehingga menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada anak. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 1. Bagi murid. Dalam pembelajaran bersama murid, saya akan menerapkan dan memasukkan pembelajaran sosial emosional secara terintegrasi yang saya memasukkan dalam RPP. Contohnya, memasukkan kesadaran diri dengan memasukkan teori STOP untuk menyiapkan kesadaran diri murid. Secara eksplisit, murid akan belajar kompetensi sosial emosional di dalam penguatan profil pelajar Pancasila setiap hari dengan berdoa awal dan membaca Asmaul Husna, berdoa akhir pembelajaran, berkolaborasi dalam berkopikat, berbaris sebelum masuk kelas, dan pembentukan budaya positif sekolah. Murid belajar melalui keyakinan kelas yang nantinya membentuk lingkungan positif dan menjadi budaya positif sekolah, yang pada akhirnya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan lahir batin seorang murid. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. 2. Bagi rekan sejawat dan PTK. Dalam kolaborasi pembentukan budaya positif melalui kompetensi sosial emosional, saya akan menjadikan diri saya teladan bagi rekan sejawat dan PTK yang ada di sekolah. Saya tidak akan memaksa untuk mengikuti perilaku dan tutur kata serta pemikiran saya, tapi melalui keteladanan saya dalam menjalankan dan melakukan kompetensi sosial emosional, diharapkan rekan sejawat melihat perubahan yang signifikan baik dalam pembelajaran di kelas yang saya ampu maupun budaya positif yang saya lakukan di sekolah.